Kalau di TK dan SD, alhamdulillah nggak pernah mengalami isu bullying. Bullying. Tapi pertama kali terpapar oleh isu bullying itu ketika SMP. Saya itu SMP-nya di SMP negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita di Klik Edura. Obrolan seputar tentang dunia pendidikan bareng saya Umar. Dan hari ini ada bintang tamu kita dari seorang agamis, intelektual, penulis, jurnalis, semuanya kompleks, digarap semuanya sama bintang tamu kita hari ini. Siapa beliau? Habib Jafar. Bib, gimana kabar? Sehat? Kabar baik. Waalaikumsalam. Sehat ya Bib ya? Sehat, alhamdulillah. Aduh, makin banyak nih iklannya Habib, makin tumbuh nih kayaknya. Iya, Habib lain balihonya ngajakin majelis. Waduh. Kita balihonya ngajakin download Shopee. Ya. Bib, tapi kali ini saya pengen ngajak Habib berbicara tentang historis masa lalu, Bib. Gitu. Itu saya mau bungkus terkait tentang bagaimana sih Habib dulunya sampai sebesar ini menjadi seorang yang influencer yang banyak jadi inspirasi buat anak-anak muda saat ini, Bib. Tanpa Habib sadari di lingkungan saya, Bib. Itu Habib itu terkenal, Bib. Serius. Khususnya di anak-anak Jakarta Barat yang terkenal mayoritasnya itu adalah agak negatif secara kelakuan. Tetapi kalau secara agamis mereka selalu bilang apa gini? Panutan situ siapa pemuka agama sekarang? Saya tuh terinspirasi sama Habib Jafar. Mungkin mereka pemuda tersesat ya. Nggak tahu ya tersesat apa enggaknya, tapi buat saya seorang Habib Jafar itu seorang influencer yang saat ini namanya lagi digandrungi sama generasi muda, Bib. Nah, hari ini saya mau tahu nih sejarah, filosofi atau biografinya Habib Jafar. Dimulai Habib Jafar kecil itu kayak gimana sih gitu. Dimulai dari pendidikannya sekolah dasar itu apa yang membuat atau ingatan Habib Jafar itu yang selalu terngiang, aroma apa, ingatan apa, sejarah apa dari Habib Jafar di kala Habib Jafar kecil, bisa diceritain nggak, Bib? Ya, sebenarnya saya lahir di lingkungan yang cenderung homogen. Jadi itu di Kampung Arab. Di daerah timur, Jawa Timur, itu nama kabupatennya Bondowoso. Oke. Nah, Kampung Arab itu kan sebenarnya adalah proyek dari kolonialisme untuk kemudian memudahkan mereka guna mengontrol dan membangun politik divide et impera untuk adu domba, untuk kemudian mengkristalisasi identitas, untuk meminimalisir dialog dan saling berpengaruh satu dengan yang lainnya. Karena itu dibentuklah Kampung Arab, pecinan untuk orang Cina, dan yang lainnya. Nah, karena itu di Kampung Arab itu sangat homogen. Di Kampung Arab saya itu ada sekitar mungkin 300-an kakak yang semuanya Habib tuh. Bukan hanya Habib orang Arab, tapi semuanya Habib. Jadi ada 300-an kakak, kurang lebih mungkin ada 1.000 orang, itu semua Habib. Jadi ketika di sana saya Habib, saya juga, semua Habib. Jadi lahir di konteks yang homogen. Sekolah pun akhirnya TK dan SD-nya di TK dan SD yang dibangun lebih dari 1 abad yang lalu oleh komunitas Arab di sana dan didedikasikan utamanya sebagai fasilitas bagi komunitas Arab di sana. Dan lembaga pendidikan itu yang namanya Al-Khairiyah itu sebenarnya dibentuk sebagai perlawanan, yang utamanya Jamiat Khair yang juga ada di berbagai daerah, salah satunya di Jakarta, tepatnya di Tanah Abang, itu sebagai perlawanan terhadap kolonialisme Belanda pada saat itu. Dan salah satu bentuk perlawanannya adalah mengajarkan bahasa Belanda. Oh, malah bahasa aslinya kala itu bukan bahasa Inggris, malah bahasa Belanda. Justru bahasa Belanda. Kenapa? Karena mereka ingin dengan begitu kita bisa berkomunikasi,
Oke. dalam konteks diplomasi kemerdekaan bersama orang-orang Belanda. Dan yang lebih penting adalah mereka jadi tidak bisa digibahin. Jadi orang Belanda kalau ngomongin kita jadi tahu tuh. Oh, jadi Sebagai strategi perlawanan pada saat itu. Nah, di TK dan SD itu isinya 90% Habib semua. di TKSD itu. SD itu. Oh, oke. Yang bukan Habib itu baik orang Arab secara umum ataupun orang non keturunan itu mungkin hanya 10%. Tapi kita hidup bersama di sana. Karena biasanya walaupun yang bukan Habib itu saling terjadi akulturasi. Khususnya dengan masyarakat Madura, karena di sana itu Madura swasta kan, bukan Kepulauan Madura, tapi bahasa dan budayanya Madura. Karena itu saya fasih banget dengan bahasa dan kultur Madura. Jadi akulturasi terjadi di sana. Kemudian yang akhirnya memberikan investasi terbesar bagi saya kalau kita bicara dalam konteks dakwah yang saya tekuni saat ini, itu justru dari ayah saya. Jadi ayah yang kemudian mengajarkan nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan memberikan dorongan-dorongan visioner untuk dakwah. Untuk dorongan dakwahnya, beliau adalah orang yang sejak awal menulis cita-cita saya di rapot saya. Itu adalah menjadi ulama. Oh, cetakannya Habib itu direncanakan memang untuk menjadi seorang ulama. Betul, bukan untuk mendikte tapi lebih ke mengarahkan. Oke. Kemudian yang kedua, beliau juga yang mengedukasi tentang toleransi dan inklusivitas. Jadi beliau yang pertama kali mengajak saya ke rumah saudara-saudara kita yang Kristiani untuk memberikan hadiah di hari-hari besar mereka. Oke. Sebagai wujud toleransi. Dia juga yang mengajak saya untuk membangun nasionalisme dengan salah satunya setiap hari pahlawan pergi ke makam pahlawan untuk berdoa bersama terhadap pahlawan-pahlawan yang sudah memperjuangkan bangsa ini. Dan di itu selalu daerah diingatkan saya. sama ayahnya. Bukan cuma diingatkan, diajak ke makam pahlawan. Langsung diajak. Langsung diajak ke makam pahlawan. Ngucapin selamat Natalnya, bawa hadiah Natalnya juga ke rumah pendetanya secara langsung. Jadi itu yang kemudian secara edukasi membentuk saya menjadi pribadi yang toleran, memiliki visi dakwah yang kuat. Jadi justru lembaga pendidikan bukan hanya yang formal, tapi yang kultural, yang datangnya dari keluarga. Secara Habib kecil, kan tadi Habib bilang kan Habib itu dibentuk sama orang tuanya Habib memang dirancang untuk menjadi seorang pemuka agama. Betul. Tapi kalau dari Habib kecil sendiri, ada nggak sih cita-citanya di luar konteks pengen jadi pemuka agama gitu? Entah jadi apa gitu di masa kecilnya waktu dulu. Sebenarnya pemuka agama, cuman lebih ke agama Hindu waktu itu. Waduh. Kok enggak, Habib Hindu agak aneh sih. Enggak, waktu itu sependek yang saya ingat itu ketika direpresentasikan saat 17 Agustusan. Jadi kalau 17 Agustusan itu ada karnaval. Nah, setiap siswa di SD pada saat itu diwajibkan pakai kostum cita-citanya. Oh iya, pakai seragam polisi. Betul. Atau seragam apa gitu. Betul. Ya, TNI gitu. Betul. Nah, seingat saya waktu itu adalah tetap jadi ulama, tapi juga pernah jadi hakim. Oh, cita-cita Habib dulu kecil pengennya mau jadi hakim. Mau jadi hakim. Dan alhamdulillah juga memang dari daerah sana, dari ujung timur Jawa Timur, tepatnya dari Jember, itu kita ikut menyumbang salah satu hakim terbaik yang pernah dimiliki bangsa ini, yaitu Artijo Alkostar. Karena itu beliau fasih itu bahasa Maduranya, almarhum. Itu dari Madura? Dari Madura swasta. Oh, dari Madura swasta. Jadi ujung timur Jawa Timur, daerah Tapal Kuda itu, Bondoso, Situbondo, Jember. Itu alasan Habib dulu kecil pengen jadi mau jadi enggak, kalau alasannya adalah karena ayah. Jadi ayah itu sangat ingin kemudian keadilan itu bisa tegak. Jadi ada visi untuk
untuk kebermanfaatan bagi banyak orang, salah satu yang utamanya adalah melalui penegakan hukum. Nah, tapi akhirnya karena itu memang sudah masuk ke dalam diri saya, akhirnya yang bisa dilakukan di luar hal-hal yang membutuhkan kompetensi adalah untuk bermanfaat kepada orang lain dengan aksi filantropi. Makanya kemudian sekarang senang sekali terhadap berbagai aktivasi-aktivasi yang sifatnya filantropis. Mengingat hal yang terjadi sekarang nih, Bib, kan banyak masalah bullying ya di kalangan pelajar-pelajar kita saat ini, adik-adik kita yang ada di bawah. Waktu di zaman Habib itu udah berlaku belum sih masalah bullying itu? Nah, konteksnya Habib kondisinya kalau menghadapi yang kayak gitu dulu, itu posisi mana nih? Yang ngebully atau yang dibully? Kalau di TK dan SD, alhamdulillah nggak pernah mengalami isu bullying. Tapi pertama kali terpapar oleh isu bullying itu ketika SMP. Saya itu SMP-nya di SMP negeri. Nah, untuk pertama kalinya keluar dari komunitas, keluar dari kampung. Karena letaknya agak ke kota. Nah, di sana pertama kali kemudian merasakan sebagai korban dari bullying itu sendiri. Korban dalam hal apa tuh, Bib? Identitas. Jadi karena keturunan Arab, maksudnya karena bukan warga non keturunan, tapi warga keturunan, sebagaimana orang Chinese, orang Arab juga biasanya cenderung mendapatkan bullying. Sebenarnya bukan cuman yang non keturunan, juga kadang mengalami, misalnya orang luar Jawa, misalnya orang Bugis atau orang Kalimantan dan lain sebagainya. Nah, saya termasuk yang mendapatkannya. Dan sebenarnya dipanggil Arab tuh nggak tersinggung kita, karena memang kita kan juga keturunan orang Arab kan, kan kita memang keturunan Arab. Yang jadi masalah itu karena manggil Arabnya tuh pakai suara dari perut tuh. Arab gitu. Jadi ada penekanan ya. Iya, jadi akhirnya kita merasakan bahwa itu adalah sesuatu yang sifatnya bullying, dan itu berlanjut di SMA. Karena sebelum pesantren saya sempat di salah satu SMA negeri di kampung, dan itu berlanjut bullying tersebut. Dan kemudian di pesantren cenderung tidak mendapatkan itu, karena ya positioning sebagai seorang Habib, sebagai sebuah identitas itu kuat di pesantren. Dan bullying dirasakan lagi ketika kuliah di kampus. Jadi ada salah satu oknum dosen yang kemudian melakukan diskriminasi rasial terhadap saya sebagai keturunan Arab. Tapi karena sudah dewasa dan kebetulan background pendidikan saya adalah filsafat saat itu, tentu kita tidak tinggal diam. Kita kemudian membangun dialog hingga akhirnya dosen ini meminta maaf di depan kelas. Tapi ada nggak dari keluarga sendiri ketika zaman Habib kecil gitu, yang dari keluarga tuh maksain banget kayak ngedikte gitu, misalnya kamu harus jadi ini, pokoknya harus jadi ini, caranya ini, langkahnya ini. Kalau gitu. Itu justru apa yang gitu saya share seringkali dalam dakwah saya, karena apa yang saya rasakan dari orang tua kepada saya dari kecil, bahwa anak itu bukan milik orang tuanya, tapi milik Tuhannya. Sehingga anak tidak boleh menjadi investasi atau ekspektasi. Investasi bagi orang tuanya sehingga orang tua berharap pamrih atas kebaikannya kepada anak, atau ekspektasi karena orang tuanya nggak jadi dokter, padahal pengen jadi dokter, anaknya suruh jadi dokter. Tidak pernah. Hanya saja mungkin yang secara tidak langsung, karena melihat setiap hari, itu adalah sebagai penulis. Karena yang lebih dulu dari saya adalah kakak saya menjadi penulis, dan saya merasa tertantang dan ke-trigger untuk kemudian juga menjadi penulis yang baik. Sehingga saat itu berusaha untuk menulis sebaik-baiknya agar bisa berkarir sebagai penulis seperti kakak. Dan bagi saya itu sesuatu yang positif aja, karena kita terinfluence. Kakaknya sih nggak pernah memaksa atau mempengaruhi, tapi lebih ke terinfluence sendiri kita karena melihat oke-nya nih positioning sebagai seorang penulis. Nah, waktu muda itu dengan tuntutan yang kalau buat saya itu tuntutan keluarga atau cita-cita keluarga, Habib diminta untuk jadi pemuka agama, ada nggak perasaan kayak, aduh berat nih, minder nih gitu, atau apa nih gitu?
di diri Habib ketika itu, ketika diamanahkan seperti itu, lu harus jadi kayak begini nih, Iya. gitu. Ada nggak pikiran kayak begitu? Sebenarnya nggak pernah sampai lo harus ya, tapi memang diarahkan ke sana. Dan betul di awal itu bukan hanya minder, tapi melihat itu sebagai sebuah beban. Jadi justru nggak nyaman dengan semua itu. Karena ya namanya anak muda ya, kalau kata Nabi Muhammad, anak muda itu punya sofwah dalam dirinya, kecenderungan kepada hal yang sia-sia, bahkan maksiat. Jadi ketika muda, kemudian sudah dipengaruhi untuk punya kesadaran dakwah, tentu itu sangat tidak mudah. Oke. Dan tentu itu terlihat dan terasa sebagai sebuah beban yang nggak enak aja dijalaninnya gitu. Tapi belakangan, kemudian kita melihat justru itu adalah pilihan yang paling strategis, pilihan yang paling tepat, apalagi dengan background sebagai seorang Habib, sehingga kemudian enjoy, karena itu bisa kemudian sebagai konten kreator keislaman bertahan sampai sekarang ya karena menjalaninya itu sebagai satu bukan hanya pengabdian tapi kesenangan aja. Kapan panggung pertamanya Habib ketika Habib itu memutuskan, wah kayaknya saya udah siap nih naik panggung nih, gitu? Sebenarnya bukan karena keputusan saya, tapi lebih karena kesempatan yang datang. Jadi suatu hari itu ada teman bawa kamera, kemudian dipinjemin ke kita, bukan dipinjemin, ditaruh di kosan kita. Nah, itu kan naluri laki-laki itu kan selalu pengen tahu pekerjaan orang lain ya. Iya, betul. Selalu ngoprek lah istilahnya. Nah, dari sana kemudian mulai tuh ngoprek kamera itu dan menggunakannya untuk syuting. Jadi digunakan untuk syuting dan itu betul-betul naskahnya ditulis, makanya namanya jeda nulis. Dan itu misalnya 30 menit ya. Itu kalau di menit 29 ada yang salah untuk diomongkan, itu diulang lagi dari menit pertama. Karena dulu itu nggak ada editing di 2018 pertama kali. Jadi nggak punya editor, nggak punya apa-apa. Jadi syuting harus sampai selesai, tidak ada kesalahan sedikit pun, langsung upload ke YouTube. Di masa kecilnya Habib, kendala apa yang paling berarti yang Habib lihat dari keluarga di masa pendidikannya Habib tuh apa? Ya, kendala salah satu yang mendasar tentu ekonomi ya. Karena secara ekonomi kita bukan dari keluarga yang baik-baik saja gitu. Ayah waktu itu kerja? Nggak kerja, ayah ngabdi di yayasan di mana saya TK dan SD-nya di sana. Jadi selama 40 tahun mengabdi tanpa digaji. Jadi pendapatan keluarga itu hanya dari sarang walet aja. Jadi kebetulan punya rumah yang diwariskan kepada ayah, yang didatangi oleh sarang walet dan akhirnya bisnisnya dari sana, kecil-kecilan. Nah, tentu salah satu tantangan dasarnya adalah ekonomi. Sehingga tidak bisa akselerasi dengan beli LKS gitu, lembar kerja siswa tuh. Nggak bisa les, ya nggak bisa lah akselerasi di dunia pendidikan. Kemudian di ekstrakurikuler dan hobi juga nggak bisa akseleratif gitu. Mau beli sepatu bola misalnya, ya nggak bisa. Beli sepatu bola yang bahkan karet sekalipun, zaman dulu ada sepatu bola karet. Iya, ada itu. Warna hitam biasanya, itu sakit tuh ke kaki tuh. Nah itu aja. Kapalan tuh kaki tuh habis main tuh ya, Bib. Betul. Itu nggak bisa gitu. Jadi suka badminton, beli raket ya nggak bisa, apalagi juga kalau harus dilengkapi dengan koknya, sehingga ya tidak ada akselerasi juga di sana. Jadi tantangan utamanya adalah justru ekonomi, sama juga tentu akses terhadap pendidikan ya, karena kita di kampung akses pendidikan kan tidak sekarang yang kita lihat. Kalau sekarang kan melalui perangkat digital, melalui aplikasi, akses terhadap buku, akses terhadap pendidikan itu menjadi mudah. Tapi kalau zaman dulu kan tidak begitu, sehingga positioning kita yang di daerah itu tentu salah satu tantangannya adalah ya akses yang tidak akses stability gitu. Lalu titik baliknya Habib ketika Habib melihat bahwa ada sebuah momentum, wah momentum nih, ini bisa nih kayaknya nih di ranah ini saya bisa naik gitu, saya bisa memperbaiki semuanya. Itu di kala apa, Bib?
Sebenarnya momentum yang didapat adalah ketika bertemu dengan duo pemuda tersesat, Coki Oh, Muslim. sama Abang Coki sama Coki Bang Muslim. Jadi ketika ketemu Coki Muslim, pada saat itu mereka sedang kena masalah, dan akhirnya di Twitter orang-orang pada mengusulkan untuk bikin konten dengan saya. Akhirnya dengan mereka itu mendapatkan semacam momentum untuk kemudian menjadi akseleratif sebagai seorang konten kreator, khususnya di YouTube pada saat itu. Jadi itu semacam momentumnya lah. Itu menjadi titik baliknya Habib untuk, oh ini bisa nih bangkit nih gitu ya. Iya, betul. Untuk naik ya. Tapi Habib tahu gak, pemuda tersesat itu tenar banget di daerah saya loh, Bib. Iya, pemuda tenar tersesat banget. Sampai ada satu ketika itu di lingkungan saya terkait waktu itu kita kumpul-kumpul ya kan, mau jaga kalau mau sahur itu, Bib, mau bangunin sahur. Ada satu temen itu dibangunin sama sama temen saya. Lalu dia bilang ketika dibangunin nggak bisa bangun. Wah, ini udah mau subuh gini apa segala macam. Lalu dia jawab sama dia gitu, lu nggak dengar yang dia omongin di pemuda tersesat ya kan? Dia bilang jangankan orang bangun subuh itu sama kayak orang mati, dia bilang gitu. Terus dia bilang gini, berarti kalau itu orang mati bisa dibangunin pakai azan subuh dong. Dia bilang gitu. Iya. Betul, itu salah pertanyaannya. Pertanyaannya tuh Bib, bisa nggak bangunin orang mati pakai azan subuh? Karena ada frasa as-sholatu khairum minan naum, kan, sholat lebih daripada tidur. Kata saya jangankan orang mati, orang yang masih hidup aja nggak bangun di azanin subuh, apalagi yang sudah mati gitu. Oke. Bib, kalau kita berkaca gitu ya, Bib ya, pada masa lalunya Habib gitu waktu kecil, kalau misalnya dipinjemin mesin waktu gitu ya kan, dengan Habib yang sekarang banyak dikenal publik sebagai influencer, sebagai tokoh figur ya, public figure gitu. Kalau dipinjemin mesin waktu dan Habib bisa berkesempatan sama si Habib Jafar kecil ini, apa yang mau Habib katakan ke dia? Ke Habib Jafar kecil. Satu kata tuh. Boleh satu kalimat. Apapun yang mau Habib katakan ke Habib kecil. Oh, kalau itu mungkin ya, sabar. Kenapa sabar? Karena waktu itu pernah minta nasihat ke salah seorang guru di Tarim, Yaman pada saat itu. Apa kunci dakwah bagi saya? Kemudian beliau bilang ya sabar. Dan memang iya, itu yang menjadi tantangan selama ini. Sabar dalam konsistensi di dakwah itu tidak mudah. Sabar dalam konsistensi di konten kreator tidak mudah. Sabar dalam konsistensi di menulis dan membaca itu juga tidak mudah. Karena itu kunci utamanya adalah sabar tadi. Yang Habib mau katakan lebih kepada sabar. Iya. Lalu kalau untuk guru, siapa guru Habib semasa Habib kecil sampai Habib remaja, menuju ke remaja, siapa guru yang paling berkesan buat Habib dan apa yang pengen Habib katakan kalau beliau masih ada? Wah, kalau guru itu relatif banyak. Saya itu sampai sekarang punya list di kepala saya, daftar guru saya yang sudah meninggal. Oke. Yang selalu saya bacakan tahlil dan kirimi surat Al-Fatihah untuk mereka setiap cenderungnya setelah sholat gitu. Yang paling berkesan ada nggak? Saya selalu menganggap apa yang saya capai sekarang adalah utamanya karena pendidikan, doa, dan keberkahan dari guru-guru saya, siapapun guru-guru saya itu, dari tingkat manapun mereka datang. Tapi kalau yang paling berkesan justru adalah guru-guru ketika masa kecil ya. Karena itu kan peletakan pondasi-pondasi awal dalam berbagai hal gitu. Sehingga mungkin yang utama adalah bagi saya salah satunya adalah guru di SD ketika kecil ya. Karena begini, mereka yang ngajarin kita baca, mereka yang ngajarin kita nulis, mereka yang ngajarin kita ngitung, mereka yang ngajarin kita hal-hal dasar. Sehingga apapun yang kita dapatkan dari menghitung, dari menulis, dari membaca, ya pasti jariahnya sebagai sebuah amalan itu akan sampai kepada mereka. Karena itu terima kasih yang utama adalah guru-guru saya ketika SD
yang telah mengajarkan hal-hal dasar, alat-alat dalam ilmu, amal, akhlak, dan kehidupan secara umum. Dan kalau bisa bertemu dengan mereka, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. By the way, kalau yang masih hidup saya selalu temui. Bahkan kemarin nih, Nggak pernah minggu putus lalu, hubungan tuh ya. nggak pernah. Tetap jaga silaturahmi Tetap ya. jaga Bib, ya. silaturahmi. Minggu lalu aja, saya pulang kampung, salah satunya adalah silaturahmi ke salah satu guru saya. Kebetulan waktu itu beliau adalah guru bahasa Arab. Nah, yang ingin saya katakan ya tentu adalah terima kasih. Karena kayaknya itu gak sempat saya katakan. Soalnya dulu ketika kita kecil, kita kan merasa tersiksa dengan Pelajaran pendidikan itu. mereka Iya, kan. cara ngajarnya. Iya, sehingga sekarang ingin bilang makasih atas semua yang telah diberikan, karena ya kita akhirnya sadar bahwa apa yang mereka berikan itu adalah hidayah gitu. Adalah sesuatu yang terpenting bagi kita untuk menjalani kehidupan kita. Nah, untuk closing nih Bib. Hmm. Pesan, kesan, masukan buat generasi muda selanjutnya nih, apa Bib? Dari Habib, seorang Habib Jafar. Ya bagi saya generasi muda dalam konteks ini adalah Gen Z, tentu itu sedang mengalami tantangan yang tidak mudah. Oke. Mereka berada di zaman baru yang disebut dengan zaman digital dengan kecepatannya. Karena itu mereka harus memiliki dua hal. Pertama adalah ketepatan dan kecermatan. Kecermatan ini untuk membuat mereka tidak terkecoh dengan hoax, dengan editan-editan AI dan lain sebagainya. Dan ketepatan agar kecepatan yang ada itu bisa dimanfaatkan untuk mengakselerasi sesuatu tanpa kemudian kehilangan sesuatu yang paling utama. Jangan sampai hanya mengejar kecepatannya tapi tidak tepat. Oke. Ada lagi Bib masukannya? Mungkin yang utama adalah itu, dan selanjutnya adalah ketahanan mental dan critical thinking. Menurut saya itu dua hal utama yang harus menjadi bekal bagi generasi saat ini. Ketahanan mental karena kita akan berhadapan dengan banyak orang yang bahkan mungkin tidak kita kenal melalui media sosial. Dan critical thinking karena kita akan berhadapan dengan banyak hal yang harus kita kritis melihatnya untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, dan pilihan-pilihan lainnya. Dengan begitu generasi kita bisa tumbuh kembang sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan ya Bib ya? Betul. Oke, buat para generasi muda yang sedang berjuang saat ini, masukan dari Habib tadi semoga bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Buat jangan pantang menyerah, tetap kita semangat, kejar cita-citanya, terus belajar. Karena kita nggak pernah tahu ya Bib ya, kalau kita nggak berpendidikan, kalau pendidikan itu nggak penting kalau nggak berpendidikan. Setuju nggak sih dengan kata-kata itu? Betul, karena kata Imam Syafi'i, siapa yang tidak siap dengan lelahnya belajar, maka dia harus menelan pahitnya kebodohan. Gitu teman-teman. Jadi cukup sekian discuss kita hari ini terkait tentang dunia pendidikan. Kita sambung di lain episode di Klik Edura. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan video ini. Semoga teman-teman bisa terinspirasi. Sampai ketemu di next video berikutnya. See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.